Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika komandan ini menghabisi Jingyun dan kemudian menghabisimu, siapa yang akan tahu bahwa Jingyun dihabisi oleh komandan ini? Setelah Spartaro mengutuk, lengannya tiba-tiba mengayun. Tepat pada saat kritis ini, Tanyun berteriak keras, "Yisan, hidupku hari ini tergantung padamu. Cepat keluar dan hancurkan matanya dulu." Bawahan patuh. Ketika suara cemas Yisan terdengar dari benak Tanyun, seberkas cahaya ungu terbang keluar dari telinga kanan Tanyun dan tiba-tiba berubah menjadi iblis ungu di depan Tanyun. Yisan membuat suara yang keras, tubuhnya melonjak dengan kekuatan supranatural. Dia membuka taringnya yang ganas, mengangkat kuku depan kanannya, dan meraih cakar kanan Spartaro yang tak berdaya. Sialan, apa-apaan ini? Ah, mata komandan ini! Spartaro menjerit kasar, darah menyembur, dan cakar kanan Yisan membelah matanya. Spartaro yang tidak bisa melihat tidak melepaskan tangan yang memegang dagu Tanyun. "Jingyun, apakah menurutmu komandan ini akan melepaskanmu karena aku buta? Komandan ini memberitahumu bahwa kamu salah. Tidak peduli apapun, kamu harus mati." Spartaro meraung mengerikan, dan ketika lengannya hendak mengerahkan kekuatan, Yisan membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Spartaro dengan keras. "Sialan, komandan ini akan mencabik-cabikmu." Spartaro kesakitan, dan dia buru-buru melepaskan dagu Tanyun dengan kedua tangannya. Karena jika dia tidak melepaskannya, tulang pergelangan tangan kanannya akan putus oleh Yisan. Setelah Spartaro melepaskan dagu Tanyun, dia masih menunggangi tubuh Tanyun. Tangan kirinya terbuka, dan dia mencengkram leher Yisan dengan kasar. Segera, Yisan tampak kesakitan dan harus melepaskan pergelangan tangan kanan Spartaro. "Pergilah ke neraka." Spartaro meraih leher Yisan dengan tangan kirinya, mengepalkan tangan kanannya erat-erat. "Tuan, selamatkan aku." Mata Yisan penuh dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa dia tidak tahan dengan pukulan Spartaro. Tanyun yang terluka parah meraung keras. Sekarang dia hanya memiliki satu keyakinan, untuk menyelamatkan Yisan dan menghabisi Spartaro. Yisan mengikuti dirinya dan meninggalkan jurang menelan, sangat percaya pada dirinya sendiri sehingga dia tidak boleh membiarkannya mati. Juga jika Yisan meninggal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena begitu Yisan meninggal, Spartaro yang buta akan memulihkan kekuatan sucinya. Lalu dia bisa menggunakan kesadaran ilahinya. Dengan ranah Raja Dewa tingkat 4 miliknya, menghabisi Tanyun tidak akan bedanya dengan mencubit semut. "Aku akan bertarung denganmu." Tanyun yang terluka parah segera membakar jiwa Raja Suci Hongmeng, dan nyala api mengepul membakar kepalanya. Dengan membakar jiwa Raja Suci, kekuatan Tanyun sangat meningkat. Berjuang untuk bangun, tangannya menghantam lengan kanan Spartaro, menyebabkan tinju kanannya menghantam udara tanpa mengenai wajah Yisan. Tanyun memeluk erat lengan kanan Spartaro dengan kedua tangan, lalu mengaitkan kakinya di pinggang. Tanyun yang terluka parah menyemburkan darah, dan lengan kanan Spartaro berubah bentuk dengan cepat di bawah kekuatan lengannya. "Komandan ini tidak akan pernah mati." Spartaro meraung, dia membakar jiwa Raja Dewa. Tangan kirinya masih mencekik leher Yisan dengan erat. Ketika Tanyun melihat bahwa Spartaro membakar jiwa Raja Dewa, dia benar-benar cemas, mengatupkan giginya, mengangkat kepalanya dan berteriak. Lengannya kembali mengerahkan sebuah kekuatan. Tanyun dengan paksa mematahkan lengan kanan Spartaro dengan kedua tangannya. Tanyun meraih lengan kanan Spartaro yang telah patah dengan tangan kanannya, dan menggunakan tulang tajam yang patah untuk membawa aliran darah yang menembus ke dalam leher Spartaro. Tanyun tiba-tiba berbalik, duduk di punggung Spartaro, dan menggunakan tulang lengannya yang patah untuk memasukkannya ke punggungnya. Tanyun tiba-tiba menggenggam dagu Spartaro dan meraung, "Kamu bajingan, tidakkah kamu ingin mematahkan leherku? Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku sekarang."
Pada saat ini, Tanyun seperti binatang buas dan gila, melakukan yang terbaik untuk menggerakkan dagu Spartaro. Spartaro berjuang mati-matian, tetapi lehernya telah ditusuk dan dia tidak berdaya. Teriakan putus asa Spartaro berakhir. Tanyun memutar lehernya dengan tiba-tiba. Segera, tinju kanan Tanyun terus memukul kepala Spartaro hingga menghancurkan tengkoraknya dan menghancurkan jiwanya. Meskipun dia sudah mati, tangan kirinya masih mencekik Yisan dengan erat. Tanyun berdiri dengan terhuyung-huyung, mengambil pedang Tianzun, dan mengayunkannya ke bawah dengan tiba-tiba. Ujung pedang yang tajam memotong 5 jari tangan kiri Spartaro, dan baru kemudian Yisan bisa bernapas. Tanyun yang lemah dan terluka parah jatuh ke tanah. Tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi normal. "Tuan, bagaimana keadaanmu?" Yisan berubah menjadi seorang wanita dengan rok ungu yang menakjubkan. Dia buru-buru berjongkok di samping Tanyun, menatap Tanyun yang berdarah dari 7 lubang, dan berteriak dengan panik. Pada saat ini, Bai Feng melompat dari perahu dan berjongkok di samping Tanyun dengan tergesa-gesa. Air matanya mengalir. Pada saat ini juga, Tanyun yang mengerikan perlahan membuka matanya. Tidak ada rasa sakit di wajahnya yang pucat, tetapi hanya senyuman. Ini adalah senyuman kelahiran kembali setelah melewati bencana. "Yisan, Paman, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak mudah mati," Tanyun berkata dengan lemah dan mengeluarkan pagoda Ling Xiao. "Tuan, aku akan membawamu masuk." Yisan membungkuk dan membawa Tanyun melangkah ke lantai pertama pagoda Ling Xiao. Beberapa saat kemudian, Tanyun mengenakan jubah putih dan melangkah keluar dengan wajah murung. Pada saat ini, Tanyun memutuskan untuk mulai berurusan dengan Raja Dewa Titan di masa depan. "Yuner, Tasi Gulu dan Spartaro benar-benar gila. Mereka bahkan ingin menghabisimu terlepas dari identitasmu," Bai Feng berkata dengan suara yang dalam. "Keduanya jelas ingin menghabisimu demi membalas dendam anak Raja Dewa Titan." "Ya, itu benar." Tanyun mengangguk dan berkata, "Paman, kamu bisa membawa seseorang ke tambang lagi dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Aku tahu bagaimana menghadapinya." "Baiklah." Setelah Jenderal Besar Bai Feng menjawab, dia mengeluarkan pagoda untuk membiarkan pasukan keluarga Bai terus menambang. Waktu berlalu dengan cepat. 1,5 tahun kemudian di kota militer Titan, di Istana Dewa, sebuah istana dengan ketinggian 1 juta kaki, wajah Raja Dewa Titan muram. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Tasi Gulu dan Spartaro meninggalkan kota militer Titan untuk pergi ke tambang. Mengapa mereka tidak kembali? Apakah ada kecelakaan? Raja Dewa ini harus pergi dan melihatnya sendiri. Jika pasukan keluarga Bai berani bersikap kasar kepada pasukanku, Raja Dewa ini ingin Raja Dewa Bai yang bertanggung jawab. Raja Dewa Titan mengambil keputusan dan terbang keluar dari aula. Waktu berlalu 1 tahun kemudian. Yuner diperkirakan dalam 3 hari akan selesai. Bai Feng datang ke Tanyun sambil tersenyum. "Ya, begitu penambangan selesai, kamu bisa pergi sesegera mungkin," kata Tanyun sambil tersenyum. "Yuner, apakah batu besi yang ditambang sekarang sudah cukup untukmu?" Bai Feng bertanya. "Ini masih sedikit lebih buruk," Tanyun berkata. "Di masa depan ketika besi meteorit sudah cukup, aku harus menyusahkan paman untuk membantu menemukan pasir hisap emas luar angkasa." Tepat ketika Tanyun dan keduanya berbicara, sebuah suara tua yang bersemangat terdengar di langit. "Fenger, Yuner, kamu semua baik-baik saja. Aku khawatir setengah mati." Detik berikutnya, sinar turun dari langit di depan Tanyun, berubah menjadi Raja Dewa Bai Cheng. "Ayah, kamu tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja," Bai Feng berkata dan menatap Tanyun. "Jika Yuner tidak tiba tepat waktu, jika tidak, aku akan sengsara." "Ya, itu bagus." Raja Bai Cheng memandang Tanyun sambil tersenyum. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng membuang senyumnya, memandang Bai Feng dan berkata, "Saudara-saudaramu, setelah mengetahui bahwa kamu dalam bahaya, sebenarnya menggunakan peraturan kota militer King Tian sebagai alasan untuk tidak menyelamatkanmu. Ayah sangat kecewa dengan mereka." "Ayah, setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing, jadi kamu tidak perlu marah," kata Bai Feng. Mendengar itu, Raja Dewa Bai Cheng tidak tahu harus berpikir apa dan tenggelam dalam perenungan. "Ada apa, Ayah?" Bai Feng bertanya.
Fenger, ayah tahu bahwa di antara saudara-saudaramu, meskipun kamu lemah, kamu berusaha dengan sekuat tenaga. Raja Dewa Baicheng berkata lagi, ayah juga tahu bahwa kamu selalu ingin menjadi komandan muda kota militer King Tian. Hari ini adalah keputusan ayah. Dan ketika aku kembali ke kota militer King Tian, aku akan menganugerahkanmu sebagai komandan muda. Mendengar itu, Bai Feng sangat bersemangat. Kita harus tahu bahwa posisi komandan muda adalah keberadaan nyata di bawah satu orang dan di atas ratusan juta orang di kota militer King Tian. Kecuali komandan besar Raja Dewa Baicheng, semua orang harus mematuhi perintah komandan muda. Terima kasih banyak, ayah. Bai Feng membungkuk dalam-dalam. Aku tidak akan mengecewakan dirimu. Anak yang baik, aku percaya padamu. Tetapi kamu harus berjanji satu hal untuk ayah, kata Raja Dewa Baicheng. Ayah, tolong bicara. Raja Dewa Baicheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudara-saudaramu tahu bahwa Yuner selalu menganggapmu sebagai pamanmu. Jadi mereka tidak berani melakukan apapun padamu dengan mudah. Tetapi jelas bagi ayah bahwa di hadapan kekuatan kota militer King Tian, saudara-saudaramu akan melupakan persaudaraan. Cepat atau lambat, mereka akan menyerangmu, dan ayah akan mengatur orang yang kuat untuk melindungimu di masa depan. Kamu harus berjanji pada ayah, jika mereka benar-benar menyerangmu, aku harap kamu jangan sakiti hidup mereka. Mendengar ini, Bai Feng mengangguk dan berkata, ayah, jangan khawatir, anak ini mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, sangat bagus. Raja Dewa Baicheng tersenyum puas. Pada saat ini, Bai Feng mengirim transmisi suara pada Tan Yun. Yuner, terima kasih. Jika kamu tidak memilih sebagai bawahan paman, maka posisi komandan muda bukan milik paman. Paman, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kata Tan Yun dalam transmisi suara. Pada saat ini, wajah Raja Dewa Baicheng berubah serius dan dia bertanya, Fenger, Jenderal Besar Kota Militer Titan, apakah mengambil tindakan terhadap pasukan keluarga baik kita? Senyum di wajah Bai Feng digantikan oleh jejak kesedihan. Pada awalnya, 3.000 pasukan keluarga Bai yang membuka tambang tangannya dipotong oleh mereka, dan kemudian mereka dihabisi secara brutal. Mendengar ini, Raja Dewa Baicheng sangat marah. Tidak masuk akal. Ayah harus pergi ke kota Titan untuk menemui Raja Dewa Titan. Ayah, tenanglah. Kamu tidak harus pergi. Yuner telah membahas dendam 3.000 pasukan keluarga Bai. Kata-kata Jenderal Bai Feng selanjutnya membuat wajah Raja Dewa Baicheng sangat berubah. Ayah, dalam keadaan marah, Yuner menghabisi semua 300.000 pasukan Titan, dan 3 jenderal besar juga mati. Mata Raja Dewa Baicheng melebar. Matanya yang keruh mengandung kejutan 3 poin dan kesungguhan 7 poin. Yuner, kamu telah menghabisi begitu banyak orang. Jika Tuan Ling Xia Tianzun tahu, dia pasti akan marah. Tuan Ling Xia Tianzun mengatakan bahwa bawahan tidak diizinkan untuk saling menghabisi. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir, aku tahu bagaimana menghadapinya. Ekspresi Raja Dewa Baicheng masih serius. Apakah masih ada seseorang dari kota Titan yang datang ke sini? Ya, Tan Yun berkata, wakil komandan Titan yaitu Tasi Guluo dan komandan Spartaro ada di sini, dan mereka juga dihabisi olehku. Raja Dewa Baicheng berseru, Yuner, kamu hanya Raja Suci tingkat 4. Tasi Guluo adalah Raja Dewa tingkat 3. Dan Spartaro adalah Raja Dewa tingkat 4. Juga masalah ini harus dirahasiakan. Begitu menyebar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan Tianzun memiliki perintah. Tidak peduli kejahatan apa yang telah mereka lakukan di jajaran militer, mereka yang melanggar perintah akan dihukum berat. Saat Raja Dewa Baicheng berbicara, Raja Dewa Titan yang tingginya ribuan kaki di langit baru saja terbang ke ngarai dan muncul di atas kepala Tan Yun. Dia baru saja mendengar 2 kalimat terakhir. Raja Dewa Titan turun dari langit dan mendarat di depan Raja Dewa Baicheng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang baru saja kamu katakan? Mungkinkah kamu orang tua yang menghabisi Tasi Guluo dan Spartaro? Tanpa menunggu Raja Dewa Baicheng berbicara, Tan Yun menatap Raja Dewa Titan dan berkata dengan dingin, Tasi Guluo dan Spartaro sudah mati di tanganku. Ada juga 300.000 prajurit Titan yang dihabisi olehku. Mendengar ini, Raja Dewa Titan sangat marah sehingga paru-parunya meledak. Jing Yun, Raja Dewa ini telah membuat prestasi luar biasa dalam membela alam Dewa Hongmeng. Bahkan jika kamu adalah murid Tuan Tianzun,
Kamu tidak dapat mempermalukanku seperti ini. Hari ini, Raja Dewa ini akan mengajarimu sesuatu." Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Dewa Titan mengangkat kaki kanannya dan ingin menginjak Tanyun. Raja Dewa Baicheng meledak dengan aura Raja Dewa tingkat 9. Dan ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba suara dingin dan menyenangkan bergema di seluruh dunia. "Raja Dewa Titan, beraninya kamu menyentuh adik junior Tianzun ini." Waduh guys, siapa dia? Ya pastinya Mu Zhen Tianzun ya, murid pertama Ling Xia Tianzun. Nah, akhirnya dia datang juga, pasti pengen bantu Tanyun ya. Dan sungguh wow banget teman-teman. Tanyun di ranah Raja Suci, di atasnya ranah Raja Suci kan Kaisar Suci kan, barulah Raja Dewa. Berarti Tanyun dibantu dengan si Yisan bisa mengalahkan musuh yang jaraknya sangat jauh ya ranahnya, dan sungguh membagongkan. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.